Selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meluangkan waktu kita sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara jemaat terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Jumat 19 April 2024 ini diambil dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara jemaat terkasih, saat terjadi banjir bandang dan longsor di Simangulape, Kecamatan Bakti Raja Humbahas pada tanggal 2 Desember 2023 yang lalu, telah menghancurkan dan mengubur rumah-rumah penduduk, dan pada saat itu 12 orang dinyatakan hilang dan 200 orang penduduk harus mengungsi. Namun di tengah-tengah kondisi yang sedemikian ada satu keajaiban di sana, yaitu sebuah gereja di lokasi bencana tidak mengalami kerusakan. Banyak orang terkagum dan berkata ajaib, dan Tuhan telah melindungi rumahnya. Hal itu mendapat perhatian semua orang dan pada akhirnya dilakukan ibadah syukur di gereja tersebut. Gereja dianggap sebagai rumah Tuhan dan kudus. Dengan adanya gereja diimani juga sebagai pertanda bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Saat gereja didirikan, umat meyakini bahwa Tuhan akan selalu hadir bersama mereka. Demikian juga keyakinan umat Israel. Keberadaan bait suci di Yerusalem merupakan tanda bahwa Tuhan Allah bersama mereka. Maka ketika bait suci runtuh, mereka menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Dalam keadaan sedih seperti itu, Tuhan mengingatkan mereka bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan akan selalu hadir untuk mereka. Saat mereka terbuang jauh dari negeri mereka ke tanah orang Babel, Tuhan sesungguhnya ada di tengah-tengah mereka dan akan membawa mereka kembali ke negeri mereka serta memulihkan kembali mereka. Yerusalem yang porak-poranda itu akan dipulihkan. Akan halnya yang mereka alami saat ini adalah akibat dari rusaknya hubungan dan relasi mereka dengan Tuhan. Saudara jemaat terkasih, rusaknya relasi kita dengan Tuhan akan mengakibatkan kemalangan besar dengan kita. Sebab itu, milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. Saat relasi kita baik kepada Tuhan, jaminan keselamatan kita akan terbukti. Yesus telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan darahnya ia mentahirkan kita menjadi putih seperti salju. Ia telah menjadi pengantara kita. Bahkan di dalam Yesus kita adalah anak Bapa di surga. Kembalinya relasi kita dengan Tuhan tidak hanya menjadi jaminan keselamatan kita, tetapi itu juga membuat kita menjadi berkat bagi dunia. Kita akan menjadi garam dan terang bagi dunia. Bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan kita, sehingga akan tetap dalam penyertaannya. Kita akan menjadi rekan sekerjanya untuk menghadirkan damai sejahtera bagi dunia. Saudaraku, selamat menjadi berkat bagi dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, penyertaan Tuhan itulah yang selalu kami rindukan setiap hari. Tak kala kami ragu dan bimbang Tuhan tidak ada, disitulah rasa takut kami. Namun Engkau meyakinkan tidak ada waktu sejenak pun Tuhan meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Saat kami ragu, Tuhan ingatkanlah kami bahwa Tuhan akan menolong dan membantu kami. Supaya kami jangan meninggalkan Engkau dan mengabdi kepada ilah lain, kepada Allah lain, dan mempergunakan kekuatan-kekuatan dunia untuk keselamatan kami. Padahal sesungguhnya hanya di dalam Engkaulah pertolongan dan keselamatan kami. Pulihkanlah kami Tuhan, dan pulihkanlah juga hubungan kami dengan Engkau. Biarlah kami selalu rindu berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, menyerahkan segala rencana dan pekerjaan
dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan di dalam Tuhanlah kami akan mendapatkan semua yang kami harapkan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita Bapak Ibu. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Horas.